Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat ya. Di video kali ini, kakak akan membahas materi aritmatika sosial yang biasa kalian temui di kelas 7 jenjang SMP atau sederajat, tentunya pada mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah sub atau pokok pembahasan di video kakak. Nah, kalian sadar gak sih kalau aritmatika sosial itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari loh? Untuk pembahasan lebih lanjut, simak videonya hingga akhir ya. Pertama yaitu mengenai harga beli dan harga jual. Harga beli itu nilai uang dari barang yang kita beli, sedangkan untuk harga jual yaitu nilai uang dari barang yang kita jual. Agar lebih mudah memahami, langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, Bu Salsa membeli 50 kg kelengkeng seharga 920.000. Jika Bu Salsa menginginkan keuntungan sebesar 300.000, maka harga jual tiap kilogram kelengkeng adalah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Harga beli dari 50 kg kelengkeng ini kan sudah kita ketahui ya, bahwa 920.000. Kemudian harga jualnya yang diinginkan Bu Salsa adalah 920.000 ditambah dengan keuntungan yang diinginkan Bu Salsa. Jadi harga jualnya agar Bu Salsa memperoleh keuntungan yaitu 1.220.000. Lalu harga jual tiap kilogram kelengkeng. Yang ditanyakan pada soal adalah harga jual tiap kilogram kelengkengnya Bu Salsa, yaitu 1.220.000. Ini harga jual 50 kilogramnya dibagi dengan 50. Kenapa dibagi dengan 50? Karena yang ditanya ini kan harga jual tiap kilo, sedangkan yang diketahui adalah 50 kilonya. Jadi dibagi dengan 50, sehingga hasilnya adalah 24.400. Ke pembahasan yang kedua, yaitu keuntungan dan kerugian. Apa sih keuntungan itu? Suatu penjualan dikatakan mendapatkan keuntungan jika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Ingat ya adik-adik, ini adalah tanda lebih besar. Rumusnya yaitu untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kebalikannya, suatu penjualan dikatakan mendapat kerugian jika harga belinya ini lebih besar dari harga jual. Jadi kebalikan ya dari keuntungan tadi. Rumus mencari kerugian yaitu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Untuk memudahkan pemahaman adik-adik, langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, Adika membeli sepatu baru seharga 155.000. Kemudian sepatu tersebut dijual kepada temannya dengan harga 170.000. Berapa keuntungan yang diperoleh Adika? Dari soal ini kita ketahui bahwa si Adika ini menjual sepatunya dan pasti untung ya, karena ia membeli seharga 155.000 dan dijualnya 170.000. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung berapa besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepatunya Adika. Kita gunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 170.000 dikurangi harga beli sepatunya Adika 155.000. Hasilnya adalah 15.000. Jadi di sini Adika memperoleh keuntungan dari penjualan sepatunya sebesar 15.000. Contoh soal yang kedua, Yanti membeli sebuah handphone baru merek Samsung seharga 1.500.000. Kemudian karena sedang butuh uang, handphone tersebut dijual kepada temannya seharga 1.370.000. Berapa kerugian yang diperoleh Yanti? Jadi dari soal ini kita sudah tahu bahwa Yanti ini pasti rugi ya, karena yang ditanya berapa kerugian. Nah, kita cari tahu berapa besar kerugian yang diperoleh Yanti dari penjualan HP Samsung-nya ini. Kita menggunakan rumus rugi, yaitu harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 1.500.000 dikurangi harga jualnya 1.300.000. Nih, harga dijual kepada temannya 1.370.000. Jadi kerugian yang diperoleh Yanti 130.000. Bu Andri adalah seorang penjual kue lebaran di daerah Surabaya. Setiap menjelang hari raya, ia menghabiskan 650.000 untuk belanja bahan baku membuat kue lebaran.
Dengan bahan baku tersebut, Bu Andri mampu membuat rata-rata 18 toples kue dengan harga 35.000 per toplesnya. Pada suatu hari, oven yang digunakan oleh Bu Andri memanggang kue ini rusak, padahal adonan kue masih banyak, sehingga kue yang berhasil dibuat hanya sejumlah 13 toples. Menurut cerita tersebut, Bu Andri mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi, permasalahannya ini Bu Andri ingin membuat kue dengan bahan baku seharga 650.000. Biasanya Bu Andri ini bisa membuat 18 toples kue. Nah, karena ovennya ini tiba-tiba rusak, jadi kue yang bisa dibuat Bu Andri hanya 13 toples. Apa yang diketahui? Yaitu modalnya Bu Andri ya. Jadi menghabiskan 650.000 untuk belanja bahan baku. Lalu penghasilannya atau harga jualnya itu 35.000 karena harga per toplesnya tadi 35.000 dikalikan dengan banyaknya toples yang bisa Bu Andri buat dikali 13 toples. Sehingga penghasilan Bu Andri ini hanya 455.000. Dari sini sudah kita ketahui bahwa harga belinya ini lebih besar dari harga jual. Jadi Bu Andri ini mengalami kerugian ya. Nah, kita sekarang mencari berapa besar kerugian yang dialami Bu Andri. Menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Ruginya, harga belinya tadi 650.000, sedangkan harga jual dari 13 toples Bu Andri tadi 455.000. Nah, besar kerugian yang dialami Bu Andri yaitu 195.000. Selanjutnya, kita membahas mengenai persentase keuntungan dan kerugian. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai untung dan rugi. Sekarang kita bahas mengenai persentasenya. Jadi persentase untung itu, untung dibagi harga beli dikali 100%. Untuk persentase ruginya, rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ingat ya adik-adik, ini rumusnya. Contoh soal yang pertama, Devita membeli jam tangan seharga 75.000. Kemudian ia jual kepada temannya bernama Fitri seharga 84.000. Kira-kira berapa persen keuntungan yang akan diperoleh Devita? Jadi dari soal ini kita sudah tahu bahwa Devita ini pasti untung karena ia membeli seharga 75.000 dan ia jual 84.000. Yang ditanyakan berapa persentase keuntungannya? Kita tulis terlebih dahulu harga belinya. Harga beli dari jam tangan Devita tadi 75.000. Kemudian keuntungannya 9.000. Dari mana keuntungan ini? Dari 84.000 dikurangi dengan 75.000. Sehingga 84.000 dikurangi 75.000 hasilnya adalah 9.000. Itu besar keuntungannya. Lalu untuk persentase untungnya menggunakan rumus untung dikurangi harga beli dikali 100%. Untungnya 9.000 dibagi 75.000 dikali 100%. Jadi Devita ini mengalami keuntungan sebesar 12%. Untuk soal yang selanjutnya yang nomor 2, Pak Raffi membeli sepeda motor seharga 6.500.000 lalu diperbaiki dengan biaya 400.000. Kemudian dijual dan laku seharga 6.700.000. Tentukan berapa persen kerugian Pak Raffi. Jadi kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Pak Raffi ini membeli sepeda motor. Harga belinya 6.500.000. Kemudian ternyata ada harga perbaikan motor yaitu 400.000. Lalu harga jual dari motor itu 6.700.000. Harusnya harga belinya kan 6.500.000 ya, dan harga jualnya 6.700.000. Harusnya Pak Raffi untung dong. Nah, belum tentu adik-adik, karena di sini ada harga dari perbaikan motor tersebut. Sehingga kita tulis terlebih dahulu kerugiannya 6.900.000 ini dari harga beli dijumlahkan dengan harga perbaikan. Kenapa? Karena dari Pak Raffi mengeluarkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengeluarkan uang lagi untuk biaya perbaikan. Jadi 6.900.000 dikurangi dari harga jualnya 6.700.000 sehingga Pak Raffi ini rugi sebesar 200.000. Nah, yang ditanyakan adalah persentase kerugiannya, yaitu rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, ruginya 200.000.
harga belinya bukan lagi 6.500.000, tetapi kita tulis 6.900.000. Kenapa? Karena kita hitung di sini yaitu uang yang dikeluarkan oleh Pak Raffi untuk membeli dan memperbaiki motor tersebut dikali dengan 100%, yaitu persentase kerugian yang didapat Pak Raffi adalah 2,898%. Kita lanjut ke pembahasan menghitung harga jual jika diketahui persentase untung dan harga belinya. Terdapat rumus harga jual sama dengan 100% ditambah persentase untung dikali harga beli. Nah, artinya ada kurung di sini, lebih kita utamakan yang 100% dijumlahkan dengan persentase untung terlebih dahulu ya, nanti baru dikali dengan harga beli. Nah, contoh soalnya, Bu Kadar membeli 10 kg ayam di pasar seharga 250.000. Kemudian ia jual lagi di perumahan tempat tinggalnya dan mendapat keuntungan 20%. Berapa harga jual 10 kg ayam tersebut? Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. 10 kg ayam itu 250.000 adik-adik. Lalu persentase untungnya di sini diketahui yaitu 20%. Yang ditanyakan yaitu harga jual 10 kg ayam. Kita menggunakan rumus yang di atas ini ya. Lalu harga jual 100% ditambah persentase untung dikali harga beli. Ingat, jika ada tanda kurung, kita utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Sehingga didapatkan 100% ditambah 20% adalah 120% dikali dengan 250.000. Lalu 120 dibagi dengan 100 dikali 250.000. Sehingga harga jual dari 10 kg ayamnya Bu Kadar ini agar mendapat keuntungan 20.000 adalah 300.000. Menghitung harga beli jika diketahui persentase untung dan harga jualnya. Rumusnya yaitu harga beli sama dengan harga jual dibagi 100% dijumlahkan dengan persentase untung. Contoh soalnya, Pak Adi menjual TV bekasnya dengan harga 1.200.000 pada toko elektronik dan mendapat keuntungan 20%. Bukan harga mula-mula TV milik Pak Adi. Sama seperti soal sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu harga jualnya. Pak Adi kan menjual TV bekasnya di toko elektronik seharga 1.200.000. Pak Adi ini mendapat keuntungan sebesar 20%. Nah, yang ditanyakan berapa harga mula-mula TV milik Pak Adi. Jadi, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, harga jual dibagi 100% ditambah persentase untung. Harga jual TV Pak Adi tadi 1.200.000 dibagi 100% ditambah 20%, jadi 120%. Lalu 1.200.000 kali 100 per 120. Dari mana, Kak? 120% itu kan 120 per 100. Nah, ini kan operasinya pembagian. Jika kita kalikan, maka kita balik 100-nya di atas sebagai pembilang dan 120-nya di bawah sebagai penyebut. Lalu kita operasikan sehingga harga beli dari TV Pak Adi mula-mula adalah 1 juta. Menghitung harga jual jika diketahui persentase rugi dan harga belinya. Rumusnya ini beda-beda ya. Diharapkan untuk adik-adik selalu belajar dan latihan agar bisa memahami rumus-rumus yang ada. Jadi rumusnya yaitu harga jual sama dengan 100% dikurangi persentase rugi dikalikan harga beli. Contoh soalnya, Bu Lail membeli baju seharga 75.000, lalu dijual kembali dan ternyata Bu Lail ini rugi sebesar 6%. Tentukan harga jual dari baju milik Bu Lail. Nah, pembahasannya kita tulis terlebih dahulu harga beli dari baju Bu Lail ini 75.000. Kemudian persentase ruginya 6%. Lalu kita tulis rumusnya harga jual sama dengan 100% dikurangi persentase rugi dikalikan harga beli. Nah, 100% dikurangi kerugiannya ini tadi 6% ya adik-adik, dikalikan 75.000 dari harga bajunya Bu Lail. 100% dikurangi 6% itu kan 94% ya.
Jadi 94/100 dikali 75.000. Sehingga harga jual bajunya Bu Lail ini ternyata 70.500. Yang selanjutnya kita membahas mengenai menghitung harga beli jika diketahui persentase rugi dan harga jual. Untuk rumusnya, harga beli sama dengan harga jual dibagi 100% dikurangi persentase rugi. Contoh soalnya, Pak Ciko menjual seekor kambing yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika kambing terjual dengan harga 4.500.000 dan Pak Ciko ternyata rugi sebesar 10%, tentukan harga kambing waktu dibeli. Jadi si Pak Ciko ini mengalami kerugian dari harga kambing yang dijualnya. Kita diminta untuk menghitung harga kambingnya Pak Ciko saat pembelian dulu. Kita tulis terlebih dahulu harga jualnya 4.500.000, lalu ruginya sebesar 10%. Selanjutnya kita tulis rumusnya, harga jualnya kita substitusikan 4.500.000 dibagi 100% dikurangi kerugiannya 10%. Jadi 4.500.000 dibagi 90%. 4.500.000 dikali 100/90. Sehingga harga beli dari kambingnya Pak Ciko waktu itu adalah 5 juta. Nah, tidak terasa kita sekarang sudah di akhir pembahasan video. Kakak ada 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kakak harap kalian terus semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan berdoa. Sampai jumpa lagi.